Dan pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di esok hari. Pemirsa dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Yang pertama ada Adaro dari pertambangan batubara direkomendasikan buy if break di 2600 hingga ke 2940 dari sisi support dan resistennya. BBCA buy on weakness 8775 resisten hingga ke 10.050 cukup lebar. ESA di 725 hingga 875 dan lebih ke arah akumulate buy. Kemudian Inco akumulasi buy juga dengan supportnya di 3730 dan resisten hingga 4640. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar, founder grup CTS Saham. Pak Andri, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, yang pertama untuk Adaro, analisis dan pertimbangannya. Kenapa Adaro masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Di penutupan sesi kedua hari ini, Adaro menguat di 2,57%. Oke, yang pertama kalau Adaro memang secara teknikalnya memang sudah oversold ya. Hari ini pun juga dia openingnya give up ya. Jadi menunjukkan sinyal reversal jangka pendek, tapi ya kenaikannya pun agak terbatas. Ya, setelah kemarin bagi dividen, ya paling resistnya sekarang di 2880 sampai 2940. Buy if break di level berapa Pak untuk Adaro? 2800 ya. Closingnya kan 2790. Iya. Buy break di 2.800, penutupan hari ini di 2.790 menguat di 2,57% pemirsa, 2880 dan kemudian resisten terdekat tadi ada ke 2940, buy break di 2880 untuk Adaro. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Selain Adaro, perbankan big cap masih direkomendasikan untuk BBCA. Analisis untuk BBCA Pak Andri. Ya, kalau BBCA ya kita pilih karena memang paling defensif ya, di saat sekarang ada turbulence di indeks ya. Jadi meskipun indeks kita sekarang year to date minus negatif, tapi kalau BCA dia masih plus ya. Jadi artinya kalau yang beli BCA di tahun awal tahun ya sekarang masih bisa cuan tipis ya. Jadi ini memberikan juga peluang, artinya BBCA ini tidak kecenderungan masih banyak dari kalau investor asing dan juga investor lokal ya, karena tidak seperti Bank Mandiri atau Bank BRI yang sudah jatuh lebih dari 30% ya dari high-nya. Jadi kalau dilihat memang penurunannya pun juga terbatas, dari teknikalnya pun juga teknikalnya ada sinyal reversal ya 2 minggu lalu berbentuk candle hammer, jadi ini menunjukkan kuatnya demand ya di atas 6.000 untuk BCA. Buy on weakness di level berapa Pak? Di 9250 penutupan hari ini? Ya kalau lihat sih masih ada potensi turun, paling-paling kalau lihat bisa sampai 9.050 sampai dengan 9.200 sampai kita cicil beli ya. Oke, penutupan hari ini masih di 9250, cicil beli untuk BBCA di 9.050 hingga 9.200. Tadi resistennya masih cukup lebar hingga ke 10 ribuan. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada ESA. Analisisnya untuk ESA. Ya, ESA kan diuntungkan juga oleh reboundnya ya, reboundnya harga minyak di $73, sekarang udah mendekati ke $79 ya per barrel. Jadi artinya juga ini good, dan juga amoniak pun juga sebagai rebound. Jadi ini sekarang ini ESA ini leading ya di sektor energi. Untuk perform kemarin sempat hampir reject atas ya, sampai 875. Jadi kondisi sekarang ini ya, seharusnya bisa kita ajang untuk akumulasi buy ya. Kenapa? Karena ini versi 4, nanti ada new high lagi dari 87 sampai dengan 950. Posisinya sudah jenuh beli Pak? Ya kalau jangka pendek sih ya, tapi kalau dari counting wave dan untuk medium termnya belum peak ya, jadi artinya masih ada potensi di atas 875 sampai 950. Oke, penutupan hari ini di 805 pemirsa. Secara year to date ini level tertingginya 835 dan setahun terakhir masih di, atau beberapa tahun terakhir masih di 1.500-an untuk ESA. Dari ESA kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak, untuk Inco, lebih juga ke arah akumulasi buy. Sepanjang hari ini Inco juga mengalami tekanan Pak Andri. Analisis dan rekomendasi atau Inco penutupan 4160 melemah di 3,26%. Posisi diskon juga tidak Pak untuk Inco? Ya, Inco ini sebenarnya sama seperti kayak nikel juga ya, jar nikel.
Jadi kalau sudah sekarang lagi di wave versi C yang di low ya. Ini pun sama, ini sekarang lagi di wave versi 5 dalam A ya. Jadi artinya mau bottoming. Jadi artinya bisa kita cek beli di 4160 sampai 4010 support. Bisa rebound ke 43 sampai dengan 4500. Tapi jangan untuk jangan menengah ya. Kan di menengah karena masih bisa turun ke 3700 sampai 4000 lagi. Jadi good untuk jangka pendek saja. Lebih ke arah untuk jangka pendek saja, posisi untuk Inco pemirsa, di mana saham pilihan yang keempat akumulasi buy 3730 hingga ke 4640. Tapi kalau untuk jangka menengah seperti apa prospeknya Pak Andri untuk Inco? Ya kemungkinan sih Inco akan menuju harga revisionya ya, 3.500-an, 3.700-an. Karena ini kan turunnya ini kan wave versi A, nanti dia rebound ya, kalau perkiraan dari country wave rebound sampai 43 sampai 4.500, satu dia akan sell off lagi nanti di bawah 4.000 sampai 4.500 antara itulah range untuk dari harga revisunya. Bagi para investor yang masih nyangkut nih Pak di level atas, seperti apa strateginya Pak Andri? Ya sebenarnya kalau untuk info ini bagusnya memang untuk jangka menengah ya. Oke. Karena memang trennya harga nikel kan memang masih bagus ya untuk kebangkitan harga metal masih bagus di antara 2024-2025. Tapi karena ini dia baru bangkit ya masih konsolidasi dulu, jadi akan masih bolak-balik. Jadi goodnya untuk jangka menengah panjang ya untuk dibandingkan jangka pendek. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro, BBCA dan ESA dan juga ada Inco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk Pak Andri, kita akan coba ulas. Dari Medan ini ada Haktivis Darforun. Andri dari Medan menanyakan Telkom Pak nyangkut di 3.500, apakah masih layak di hold untuk 5 bulan ke depan Pak Andri? Ya kalau Telkom sih agak berat ya, karena ini kan baru masuk masih di wave 3. Dia rebound paling sampai dengan 3.200, strong resist ya. Itu dia akan dulu lagi. Ternyata sih masih bisa di bawah, bisa 2.300 sampai 2.500 ya. Oke. Jadi kalau 5 bulan saya pikir nunggu bottom dulu baru bisa rebound lagi nanti kemungkinan sih di kuartal 4 ya. Baik. Bisa naik lagi. Di hold saja Pak 3.500. Ya kalau Q-nya bisa sampai di atas 6 bulan sampai 12 bulan ya bisa di hold. Oke, baik. Analisis untuk Telkom ada Bapak Andri dari Medan nyangkut di 3.500, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas Pak. Ibu Liana dari Surabaya untuk Bull Pak. Sudah ambil posisi di 150. Ada peluang penguatan lanjutan tidak untuk Bull? BULL, Buana Lintas Lautan Tbk. Singkat saja Pak Andri. Ya kalau singkatnya sih dengan menengahnya nih hati-hati ya. Nanti akan bisa off lagi nanti di bawah 90. Ini koreksinya belum selesai ya. Ini kenaikan kemarin ya kita lihat ini. Satu-satunya yang bisa bertahan di atas, bisa bukan 90, dia harus bertahan di atas 114, 116. Jadi stop loss itu jadi kalau sampai terjebol ya kemungkinan bisa dibalik di bawah 90. Tapi masih ke atas 14, 116 kemungkinan bisa balik lagi ke 150 atau new high lagi di atas 170 ya. Oke, Bapak Wimur menanyakan BRMS Pak, support dan resistennya? Ya kalau BRMS sendiri ini masih negatif ya, karena ini bikin dulu lagi ya, karena dari sama juga seperti kayak Bull ya, dia juga ini wave prediksinya ini resistnya berada di high 157, 171, supportnya dia menuju ke 116 sampai dengan ke 197. Jadi kecenderungan sih bisa menuju ke di bawah 116 ya untuk tren jangka menengahnya. Baik, selanjutnya untuk BRPT Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Entry di level berapa direkomendasikan untuk BRPT? BRPT ini kalau lihat cycle-nya ya, weekly-nya sendiri itu bisa menuju di bawah 900 sampai 800 lagi ya. Jadi kalau jangka pendek ini karena juga sudah oversold ya harusnya ya, agak spekulatif ya. Jadi kita belinya di 925 sampai 950, stop loss-nya di bawah 920. Jadi selama masih bertahan di atas 925 ya, targetnya masih bisa ke 1150 sampai 1230. Oke, Bapak Victor dari Malang, Astra International, ASCI, Pak Andri, direkomendasikan masuk tidak Pak? Bisa masuk di level berapa? Kalau ASCI sih lebih prefer saya ini ya. Kalau buy breakout-nya di 4640 ya agak jauh. Ya.
Karena ini koreksinya belum selesai. Jadi seharusnya masih bisa di bawah 4.200 sampai 4.000-an ya pelonjakan menengahnya. Baik. Tapi karena jangka pendeknya ini sudah oversold, ya saya prefer untuk buy break-nya di 4.500 atau 4.640. Terakhir Bapak Wijang dari Riau menanyakan auto Pak, nyangkut di 2.300, auto di penutupan hari ini 18.35, melemah di 0,54%. Analisis Anda untuk auto? Ya kalau auto juga sama ya, meskipun jangka pendeknya sudah oversold ya, sudah murah, tapi jangka menengahnya masih belum. Jadi kalau lihat seperti ini sih bisa menuju targetnya 1.500 sampai 1.600 ya, jangka menengahnya. Jadi ya saya pikir bagusnya untuk invest jangka menengah panjang ya, karena untuk jangka pendeknya dia belum kondusif, ya kecuali dia bisa break di atas 1.900 untuk bisa recover untuk menuju ke 2025 sampai dengan 2022. Baik, Bapak Wijang dari Riau untuk auto, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Andri. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Siregar, founder grup CTS Saham. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa Pak.